Alhamdulillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, alimul ghaibi wa syahadah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sungguh segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertekad dengan segenap tenaga, dengan sekuat tenaga kita, bertekad untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Di saat yang sama kita kembangkan dengan berusaha melaksanakan amalan-amalan sunnah. Takwa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Di saat yang sama kita kembangkan dengan senantiasa menjauhi hal-hal yang sifatnya makruh. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita maklumi bersama, kita paham bersama bahwa kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka secara alamiah kita memiliki pribadi yang suka sekali berkelompok, bergerombol, berkumpul dalam sebuah organisasi atau sebuah jamaah. Sebuah keniscayaan, maka di dalam Islam jamaah sekalian, amalan-amalan ibadah pun semua didesain dengan baik oleh Allah, bahwa amalan-amalan ibadah juga didesain dalam rangka silaturahmi, berkelompok, berorganisasi, berjamaah, sehingga antara manusia yang satu dan manusia yang lain bisa senantiasa bersilaturahmi, berdiskusi dan sebagainya. Kita memiliki media ketemu silaturahmi satu pekan sekali seperti jamaah Jumat pada siang hari ini. Ini adalah media kita untuk silaturahmi sepekan sekali. Kita bisa berdiskusi dan sebagainya setiap satu pekan sekali dalam jamaah yang lebih luas. Bapak jamaah sekalian, sehari kita memiliki media untuk silaturahmi 5 kali, yaitu kalau kita senantiasa berjamaah di masjid. Dengan berjamaah di masjid kita bisa silaturahmi, menunaikan tugas kita, pribadi kita sebagai makhluk sosial. Itu kalau kita senantiasa berjamaah di masjid, itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi jamaah sekalian, jamaah di masjid berkumpul adalah sebuah kebutuhan. Jamaah sekalian, selanjutnya kita memiliki media silaturahmi 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, yaitu ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu adalah media silaturahmi kita, media kita ketemu, media kita berkumpul setahun sekali sebagai makhluk sosial, dan sekaligus di sana memang kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kita memiliki media untuk berkumpul paling tidak sekali seumur hidup sedunia, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, pada waktu itu semua manusia sedunia berkumpul di tempat yang sama,
melaksanakan ibadah haji di sana pun juga sebagai media silaturahmi untuk ketemu, berdiskusi, membahas hal-hal yang kontekstual pada saat itu melalui media ibadah haji. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita memang selalu berkumpul, berjamaah dan berjamaah. Namun demikian jamaah sekalian, ada satu hal yang unik di dalam Islam. Ketika kita sebagai makhluk sosial, kita selalu berjamaah, tetapi ketika nanti kita menghadap Allah, kita semuanya menghadap secara pribadi kita masing-masing, nafsi-nafsi. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita perbuat di dunia. Walaupun di dunia kita di dalam mencari amal ibadah secara berjamaah, tetapi ketika kita menghadap Allah, semuanya harus kita pertanggungjawabkan secara mandiri. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggunggan jawab. Jamaah sekalian, pada saat itu la bai'un fihi wala khulatu wala safa'ah. Tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada pertolongan di dalamnya, tidak ada persaudaraan di dalamnya. Semuanya harus menghadap sendiri secara mandiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kamu pada hari ketika pada saat itu seorang pun tidak dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak bisa diterima dan mereka tidak akan dapat ditolong. Jadi jamaah, ini sesuatu yang unik ketika kita berinteraksi antar manusia dalam sebuah jamaah, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok. Di saat yang sama kita harus memposisikan pribadi kita bahwa kita setiap saat harus bertanggungjawaban di hadapan Allah apa yang telah kita perbuat. Jadi posisi kita di dalam jamaah harus senantiasa memposisikan sebagai pribadi bahwa kita setiap saat harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pandemi Covid itu contoh bahwa pelajaran kita harus pandai berkontemplasi, bahwa kita harus pandai menyendiri. Di samping kita berjamaah, nampaknya kita harus punya media, harus pandai menyendiri, yaitu setiap saat kita berhubungan langsung dengan Allah dengan berkontemplasi. Ketika pandemi Covid, kita dipaksa untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Paling tidak pada setahun yang lalu, suasana begitu mencekam, semua tinggal di rumah masing-masing. Disitulah jamaah sekalian bagian dari kesempatan kita, media kita untuk berlatih, bahwa nampaknya kita harus setiap saat lepas dari keramaian dunia, bahwa setiap saat kita harus lepas dari jamaah, bahwa setiap saat kita harus lepas dari kelompok tertentu. Itu yang kemudian kita manfaatkan untuk berkontemplasi, bahwa kita setiap saat harus menghadap Allah dalam keadaan nafsi-nafsi. Semua apapun harus kita bertanggungjawaban di hadapan Allah secara pribadi. Demikian jamaah sekalian, khutbah singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan di dalam menjalankan semua amanah kita, dimudahkan di dalam menjalankan amanah. Selanjutnya kita selalu berkontemplasi, ingat pada suatu masa di mana pada saat itu tidak ada jual beli, pertolongan dan persahabatan. Dan pada waktu itu pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.